Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makassar, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 21801014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik pada mata kuliah ilmu jiwa belajar. Nah, teori belajar behavioristik ini ialah salah satu teori yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dengan respon, dan di mana fokus utamanya adalah pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur oleh seorang individu. Konsep dasar teori behavioristik ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil dari proses pembelajaran. Proses ini melibatkan asosiasi antara rangsangan, stimulus, dan respon yang diberikan. Teori ini juga memberikan pada pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter. Kemudian adapun prinsip-prinsip utama dari teori behavioristik ini, yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan maksudnya ialah pemberian stimulus dan respon secara berulang-ulang supaya bisa membentuk kebiasaan yang baru atau adaptasi. Kemudian yang kedua, penguatan. Nah, dengan memberikan penguatan positif atau negatif itu akan memperkuat atau memperlemah respon terhadap stimulus. Kemudian yang ketiga, hukuman. Maksudnya di sini ialah pemberian hukuman akan menurunkan frekuensi munculnya respon yang tidak diinginkan. Selanjutnya, adapun peran lingkungan dalam teori behavioristik. Yang pertama yaitu stimulus. Maka dari stimulus ini, lingkungan menyediakan stimulus yang akan memicu respon tertentu dari individu. Kemudian penguatan tadi, itu lingkungan dapat memberikan penguatan positif atau negatif untuk memperkuat atau memperlemah dari seorang responden. Kemudian yang ketiga, itu adanya pengontrolan. Dari lingkungan yang dapat dikontrol ini sehingga bisa membentuk perilaku atau karakter yang diinginkan. Selanjutnya, adapun aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama itu dengan adanya pemberian tugas. Maksudnya di sini adalah pemberian tugas dan latihan yang sistematis supaya membantu siswa dalam motivasi membelajar. Kemudian yang kedua, umpan balik. Umpan balik yang cepat dan konsisten akan memperkuat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu penguatan. Sebagaimana tadi, penguatan memberikan pengaruh positif maupun negatif. Dengan pengaruh positif itu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada siswa. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik ini. Yang pertama itu kelebihannya adalah objektivitas. Objektivitas di sini maksudnya adalah pendekatan behavioristik ini sangat objektif karena berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga membuat teori ini lebih mudah untuk diuji secara ilmiah dan juga di luar efektivitasnya. Yang kedua itu kelebihan teori ini adalah praktis dan aplikatif. Maksudnya ialah teori ini memberikan metode yang jelas dan praktis untuk mengubah perilaku melalui penguatan positif maupun negatif, hukuman, dan pembentukan karakter. Kemudian yang ketiga kelebihan teori ini ialah efektivitas dalam pembelajaran. Maksudnya adalah penggunaan efektivitas dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan pembelajaran, motivasi siswa dan prestasinya. Misalnya pemberian ujian atau hadiah ketika siswa mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kekurangan teori belajar behavioristik ini ialah yang pertama, satu, mengabaikan proses kognitifnya. Teori ini cenderung mengabaikan proses mental dan internal seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain sebagainya yang mempengaruhi pembelajaran. Yang kedua, kekurangan dari teori belajar behavioristik ini
adanya keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas perilaku pada seorang individu atau seorang manusia. Yang dimana maksudnya pendekatan behavioristik mungkin kurang efektif dalam menjelaskan perilaku yang kompleks dan interaksi sosialnya. Yang kemudian yang ketiga itu tidak memperhatikan individualitas. Teori ini cenderung melakukan cara belajar manusia tanpa memperhitungkan perbedaannya. Kemudian sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil dari implikasi teori belajar behavioristik ini, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang peran lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Yang kedua, dalam implikasinya ini, teori ini diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Kemudian dalam segi pengembangannya, teori ini perlu diintegrasikan dengan pendekatan lain untuk mempertimbangkan aspek kognitif dan aspek afektifnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.